Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk materi baru, yaitu kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, terletak di dalam lingkaran, terletak di luar lingkaran, dan terletak pada garis lengkung lingkaran. Ada 3 macam bentuk umum persamaan lingkaran. Penentuan letak suatu titik tergantung dari masing-masing bentuk persamaannya. Yang pertama, kedudukan titik A, X1, Y1 ini adalah titik 0,0 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu yang kedua ini ada pada titik A, B, yaitu pada X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, maka dua persamaan ini kita membandingkan terhadap R kuadrat. Yang pertama itu ada K kurang dari R kuadrat, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Lalu K sama dengan R kuadrat terletak pada lingkaran. Lalu K lebih besar dari R kuadrat, maka titik A terletak di luar lingkaran. Nah, di sini kalau mau jelasnya ada dilihat pada gambarnya. Lalu persamaan yang ketiga ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita membandingkannya dengan nilai 0. Oke, yang pertama ini K kurang dari 0 ini terletak di dalam lingkaran, K sama dengan 0 terletak pada lingkaran, dan K lebih besar dari 0 terletak di luar lingkaran. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan posisi titik A 3,1 terletak lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kan tinggal kita substitusikan titik A-nya. Nah, 3,1 ini yaitu X, Y. Jadi 3 kuadrat plus 1 kuadrat, maka didapat hasilnya yaitu 10. Nah, maka K sama dengan 10 kurang dari 25. Maka terletak di dalam lingkaran. Oke, selanjutnya nomor 2 dan 3 pun sama, tinggal disubstitusikan saja kepada soalnya. Nah, nomor 2 ini membandingkan nilai R-nya, tapi nomor 3 ini membandingkan dengan 0. Nah, didapat nomor 2 itu 17 lebih besar dari 16, maka terletak pada luar lingkaran. Dan nomor 3 ini didapat sama dengan 0, maka terletak pada lingkaran. Selanjutnya, kedudukan garis lurus pada lingkaran. Nah, ini juga terbagi menjadi 3, yaitu garis memotong lingkaran di kedua titik berbeda dan garis menyinggung lingkaran di satu titik. Lalu yang terakhir, garis tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Nah, kita untuk menentukan posisinya itu dari nilai diskriminannya. Nah, nilai diskriminan ini yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat ke gambar yang pertama, yaitu garis memotong lingkaran di dua titik apabila D lebih besar dari 0. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua ini yaitu garis menyinggung lingkaran di satu titik, yaitu D sama dengan 0. Dan yang terakhir itu tidak memotong maupun menyinggung lingkaran apabila D kurang dari 0, maka garisnya tidak mengenai lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan posisi garis Y sama dengan 3X min 1 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Kan sudah diketahui Y sama dengan 3X min 1.
maka kita substitusikan ke y-nya. Maka didapat x kuadrat plus 3x min 1 dikuadratkan plus 2x plus 2 dikali 3x min 1 min 4 sama dengan 0. Nah, 3x min 1 dikuadratkan itu hasilnya 9x kuadrat min 6y plus 1. Nah, 2 dikali 3x min 1 didapat 6x min 2. Maka didapat hasilnya yaitu 10x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Lalu untuk menentukan letak posisi titiknya, maka kita menggunakan rumus diskriminannya, yaitu b kuadrat min 4ac. Lalu b-nya ini yaitu 2, a-nya itu 10, dan c-nya itu min 5. Lalu tinggal kita hitung aja, yaitu 2 kuadrat plus 20 plus 200. Nah, maka hasilnya 204. Nah, 204 ini itu kan lebih besar dari 0. Maka garis ini terletak di dalam lingkaran. Nah, nomor 2 pun sama, tinggal kita substitusikan saja ya ke dalam y-nya. Nah, maka didapat hasilnya yaitu x kuadrat min x plus 2. Nah, di sini kan ada a, b, dan c-nya. Kita masukkan lagi ke rumusnya. Nah, didapat yaitu 0. Maka d kurang dari 0. Maka garis berada di luar lingkaran. Oke, selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran. Nah, di sini terdapat 3 persamaan lingkaran. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Lalu yang kedua, x min a dikali x1 min a plus y min b dikali y min b sama dengan r kuadrat. Lalu yang terakhir yaitu dalam bentuk x1x plus y1y plus setengah a x plus x1 plus setengah b y plus y1 plus c sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus 9 sama dengan 0 pada titik A min 2,5. Nah, pada soal pertama ini kita masuk ke bentuk umum yang terakhir, yaitu dengan rumus x1x plus y1y plus setengah a kali x plus x1 plus setengah b y plus y1 plus c sama dengan 0. Nah, maka tinggal kita substitusikan saja. Nah, x1-nya itu yaitu min 2, y1-nya itu 5. Nah, a-nya itu adalah min 8, b-nya itu 6, dan c-nya itu 9. Lalu kita substitusikan saja semuanya dan didapat hasilnya yaitu 3x min 4y sama dengan 16. Nah, nomor 2, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x min 1 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 25 dan titik singgung a min 3,1. Nah, di sini kita menggunakan rumus x min a dikali x1 min a plus y min b dikali y1 min b sama dengan r kuadrat. Nah, a di sini yaitu 1 dan b-nya itu 4. Lalu x1 dan y1-nya itu adalah min 3,1. Nah, jari-jarinya yaitu 25, tinggal kita substitusikan aja dan didapat hasilnya min 4x min 3y min 9 sama dengan 0. Maka kita kalikan dengan minus biar semua hasilnya positif, maka didapat 4x plus 3y plus 9.
Coba nomor 1 dijawab oleh Nova Adila. Ada nggak? Berarti dia pakai cara yang x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by min c bukan sih, Kak? Bentar ya, Kak. Oke. Jawabannya D sama dengan 240 lebih besar dari 0, bukan, Kak? 40 lebih besar dari 0. 1 kurang 240. Kan X1-nya ini kan min 3 ya. Y1-nya ini 2. Nah, A-nya ini kan min 10. B-nya ini 6. C-nya ini 18. 6. Ya. Coba dimasukin. Jadinya x kuadrat plus y kuadrat tambah 30 tambah 12 tambah 18. Iya. Ya. X kuadrat tambah y kuadrat tambah 60. X1 kuadratnya kan min 3. Jadi min 3x gitu. Enggak. Min 3 kuadrat plus 2 tambah kuadrat. Iya. Oh. Soalnya kan X1 kan. X1 plus Y1 kuadrat. 73 dong. Berapa? 73. Iya. Oke. Didapat 73. Jangan lupa ya, X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus A X1 plus B Y1 plus C. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak usah pakai rumus diskriminan. Enggak, kan kalau diskriminan ini titik singgung ya? Iya. Nah iya, ini kan yang ditanya tentukan hasilnya. Oh ya, makasih Kak. Iya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kalau masih ada yang kurang mengerti, boleh tanya ke saya. Atau chat di grup aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sela yang telah membuat ringkasan materi yang cukup singkat tapi padat.